Digitalisasi pelayanan kini sudah tidak lagi menjadi hal asing. Di sejumlah lembaga maupun institusi, hal ini bahkan telah menjadi kewajiban. Agar pelayanan terhadap masyarakat semakin berkualitas pastinya. Dan ternyata Kepolisian Republik Indonesia pun telah menerapkan pelayanan digital sejak beberapa tahun lalu. Saat ini Polri bahkan semakin inovatif dengan meluncurkan berbagai produk pelayanan digital atau sering kita kenal dengan nama Smart Service. Pokoknya untuk warga seperti kita ini, pelayanan digital Polri memang paling jempolan deh. Karena dipastikan nggak ribet dan bisa diakses secara online di mana saja, kapan saja. Pasti penasaran kan apa saja terobosan yang bikin hidup masyarakat semakin mudah? Simak terus makanya. Ikuti saya ya, saya pakai masker dulu. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Korps Lalu Lintas, terus melakukan berbagai inovasi pelayanan publik dan digitalisasi pelayanan sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat Indonesia. Tidak hanya semakin mudah, efisien, dan berkualitas, terobosan yang dilakukan Korps Lalu Lintas kini semakin up to date dengan perkembangan zaman. Kita semua melakukan inovasi atau melakukan terobosan-terobosan kreatif adalah untuk mendukung terwujudnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Yang ketiga adalah untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Yang keempat adalah untuk memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan prima yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah pelayanan yang memiliki standar kecepatan, ketepatan, keakurasian, transparansi, akuntabilitas, selalu informatif, dan mudah diakseskan. Pelayanan publik yang semakin efisien dari Korps Lalu Lintas Polri juga didukung oleh berbagai fasilitas dan peralatan yang semakin lengkap dan canggih. Layanan digital Polri terkait lalu lintas ini telah hadir di seluruh Polda di Indonesia. Polisi menegakkan hukum itu bukan sekedar menyalahkan atau mencari kesalahan, tetapi polisi berusaha satu untuk menyelesaikan konflik secara beradab karena hukum merupakan ikon atau simbol peradaban. Karena polisi penegak hukum dan keadilan, karena manusia adalah sumber daya atau aset utama yang paling utama di suatu bangsa. Salah satu terobosan Korps Lalu Lintas Polri adalah SIM internasional yang dapat dipakai sebagai bukti legal untuk mengemudi di mancanegara. SIM internasional yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia saat ini dapat dipakai mengemudi di hampir seluruh negara di dunia. Surat izin mengemudi atau SIM yang selama ini kita miliki merupakan bukti registrasi dan identifikasi seseorang yang telah memenuhi syarat dalam mengemudikan kendaraan bermotor di Indonesia. Namun jika ingin mengemudi di luar negeri, wajib hukumnya memiliki dan membawa SIM internasional. Polri telah bekerja sama dengan banyak negara di dunia agar SIM internasional dari Indonesia dapat dipakai di luar negeri. Tidak banyak perbedaan bentuk SIM internasional Indonesia dengan SIM biasa. Cara pembuatannya pun sangat mudah dan permohonannya bisa dilakukan melalui website. Persyaratan membuat SIM internasional yaitu pertama-tama kita harus daftarkan diri dulu melalui website yang adalah sim.korlantas.polri.go.id/SIM/internasional. Di sini kita harus mengisi nama lengkap, golongan SIM nasional, nomor SIM nasional, dan tanggal kedatangan. Setelah itu, permohonan diarahkan untuk mengisi data diri lengkap sesuai dengan KTP dan paspor. Berkas persyaratan ini dapat diakses dan diunggah secara online dalam aplikasi SIM internasional. Lalu setelah kita mengisi formulir pendaftaran, selanjutnya kita melakukan pembayaran melalui ATM, mobile banking, internet banking, maupun setor tunai. Setelah sudah melakukan pembayaran, pemohon harus mencetak bukti registrasi dan bukti pembayaran. Semua proses pendaftaran dan pembayaran dilakukan secara online. Jadi ketika pemohon datang ke Korlantas Polri, kita hanya melakukan verifikasi dokumen sesuai dengan yang telah kita isi secara online sebelumnya, seperti barcode pendaftaran, bukti pembayaran, KTP asli untuk WNI, kitab untuk WNA, SIM nasional asli yang masih berlaku, dan paspor asli.
Selanjutnya, pengambilan foto dan sidik jari untuk dicetak ke dalam berkas SIM internasional. Jika calon pemohon sudah mendaftarkan secara online, hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk pengambilan SIM-nya. Jumlah warga negara pemilik SIM internasional Indonesia diprediksi akan semakin meningkat. Selain karena prosesnya yang mudah, biaya pembuatan SIM internasional cukup terjangkau. Biaya pembuatan SIM internasional termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Besarnya senilai Rp250.000 untuk pembuatan baru, sedangkan untuk perpanjangan SIM biayanya Rp225.000. SIM internasional sangat penting bagi seseorang yang ingin mengemudi di luar negeri, karena jika tidak memiliki lisensi mengemudi yang bersifat internasional, maka ketika orang tersebut mengemudikan kendaraan bermotor di luar negeri atau melanggar hukum lalu lintas di luar negeri, dapat terkena hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Adanya SIM internasional Indonesia dimaksudkan untuk memudahkan mobilitas warga negara Indonesia yang tinggal di mancanegara, agar mereka dapat beraktivitas dengan kendaraan pribadi. SIM internasional ini juga bermanfaat bagi para traveler Indonesia yang ingin menjelajahi negara-negara di dunia tanpa tergantung dengan transportasi umum di negara yang dikunjungi. Meskipun seseorang telah memiliki SIM internasional, tapi tetap dihimbau di mana saja orang tersebut membawa kendaraan, ya diikutilah peraturan lalu lintas di negara tersebut. Ini tentu saja untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Dan selain di level internasional tadi, Korps Lalu Lintas Polri juga mengeluarkan inovasi produk dan cara pengurusan surat izin mengemudi di dalam negeri. Inovasi berarti ada sesuatu yang baru. Kira-kira apa yang baru ya dari sistem pengurusan surat izin mengemudi yang sudah kita ketahui? Jika seseorang memiliki surat izin mengemudi dan dia berkendara, itu adalah tanda bahwa orang tersebut memang layak membawa kendaraannya di jalan raya dan juga bertanggung jawab sebagai pengemudi karena dia melengkapi dirinya dengan keresmian itu ya. Diketahui memiliki kemampuan untuk membawa kendaraannya secara tanggung jawab. Tentu saja ini penting karena berkendara atau membawa kendaraan itu berhubungan dengan keselamatan dan kenyamanan kita bersama, bukan? Nah, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan sebuah inovasi baru atau yang dikenal dengan Smart SIM. Apa itu Smart SIM? Nah, ini adalah sebuah inovasi yang bisa dilakukan oleh kepolisian daerah dan salah satunya Polda Metro Jaya, Jakarta. Smart services itu adalah, kalau kita bahasa Indonesia kan adalah pelayanan cerdas. Ya. Tetapi saya lebih mendefinisikan smart services itu sebagai pelayanan kepolisian berbasis digital atau yang lebih sering dikenal juga dengan namanya e-policing. Nah, tentu ada tujuannya. Tujuan daripada e-policing ini adalah menciptakan pelayanan kepolisian yang lebih mudah diakses, kemudian transparan, lebih akuntabel, dan lebih menjamin kepastian. Di dalam pelaksanaannya, e-policing di Polda Metro Jaya, khususnya di Direktorat Lalu Lintas, ini sudah dilaksanakan dengan berbagai macam. Ya, jadi Smart SIM ini adalah salah satu inovasi dari Polri, dan Smart SIM ini adalah suatu sistem program yang dapat mengintegrasikan data-data secara elektronik pada proses registrasi identifikasi pada penerbitan SIM, di mana data-data yang terintegrasi ini tersimpan dalam suatu chip di dalam kartu SIM tersebut, antara lain meliput data forensik polisian, kemudian data dari perilaku pengemudi, dan juga pembayaran
secara elektronik. Smart SIM dirilis secara resmi pada tanggal 22 September 2019 bersamaan dengan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-64. Selain lebih kekinian, Smart SIM juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memudahkan pemiliknya. Jadi di dalam program Smart SIM ini terdapat beberapa kelebihan dibandingkan yang sebelumnya, yaitu antara lain pada Smart SIM ini terdapat program untuk merekam data perilaku dari seorang pengemudi. Apabila pengemudi tersebut terlibat kecelakaan atau pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, maka data-data tersebut dapat terekam di dalam Smart SIM tersebut. Dan selain itu, Smart SIM ini rencana akan juga bermanfaat untuk sebagai alat pembayaran atau uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran di gerbang tol dan tempat pembayaran lainnya. Dan ini juga sudah ada kerjasama dengan bank, dan apabila sudah berjalan dengan baik, maka kartu Smart SIM ini dapat menyimpan saldo sampai dengan 2 juta rupiah. Pembuatan Smart SIM relatif mudah karena persyaratan dokumennya sama dengan pembuatan SIM biasa. Syarat-syarat pembuatan SIM yaitu ada 3, usia, administrasi, dan kesehatan. Usia ini juga terbagi-bagi, seperti contohnya untuk SIM A dan C minimal usia 17 tahun. Dan untuk persyaratan administrasi, maka peserta ini wajib untuk pertama mengisi formulir pendaftaran, dan yang kedua adalah membawa KTP. Kemudian selanjutnya untuk persyaratan kesehatan yaitu ada 2, kesehatan secara jasmani dan kesehatan rohani. Meski relatif baru, inovasi Smart SIM berhasil membuat penasaran dan menarik minat warga masyarakat. Proses pembuatan Smart SIM ini cepat. Ya, kurang lebih 2 jam lah. Tadi saya masuk jam 9, jam 11 saya udah ada bisa ngambil SIM-nya di sini. Selain Smart SIM, Polda Metro Jaya juga merilis inovasi pembuatan SIM secara online. Terobosan ini memungkinkan warga mengajukan pembuatan SIM melalui website atau aplikasi. Inovasi ini telah diterapkan di Polda Metro Jaya sejak tahun 2015. Adanya SIM online dapat memangkas waktu pengurusan SIM karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Syarat yang harus disiapkan pun sama saja dengan kita mengurus SIM secara manual, namun submit datanya dapat dilakukan dengan online, sehingga sangat memudahkan bagi masyarakat yang sibuk atau tidak memiliki banyak waktu. Masyarakat ibu kota yang umumnya memiliki aktivitas padat menyambut gembira adanya inovasi SIM online. Polda Metro Jaya tidak hanya dinilai berhasil mengembangkan smart service atau digitalisasi pelayanan kepolisian. Melalui smart SIM dan aplikasi SIM secara online, kepolisian daerah ini juga turut menjadi pelopor dan percontohan bagi daerah lain terkait dengan penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) dan pembuatan BPKB secara online. Dengan sejumlah keberhasilan pengembangan smart service ini, tidak heran Polda Metro Jaya diganjar berbagai penghargaan bergengsi. Salah satu inovasi di bidang lalu lintas yang masih sering diperbincangkan publik adalah sistem tilang elektronik atau ETLE. Nah, masih banyak yang bingung nih, gimana caranya sistem ini diterapkan. Padahal tentu saja sistem ini diterapkan untuk memudahkan pengaturan berlalu lintas. Dan ini demi keselamatan dan ketertiban para pengguna jalan. Aturan-aturan yang menjadi acuan, baik pedoman, standar operasi prosedur, juga untuk
panduan-panduan bagi petugas yang ada di lapangan. Sehingga polisi ini bekerja dengan profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Artinya profesional adalah ahli, cerdas, selalu kreatif dan inovatif. Bermoral ini dasarnya adalah polisi memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin sebagai penegak hukum dan keadilan yang tugasnya untuk menjaga dan memelihara serta mewujudkan keteraturan sosial. Pada dasarnya, tilang elektronik adalah suatu inovasi berbasis IT di kepolisian. Dalam sistem ini terdapat digitalisasi proses tilang dengan menggunakan teknologi yang ada, sehingga diharapkan seluruh proses tilang dapat berjalan efektif dan efisien. Adanya e-tilang ini tentu dapat menjadi solusi untuk menanggulangi berbagai macam permasalahan yang timbul akibat penerapan tilang secara manual. Selain itu, sistem e-tilang juga dapat membantu kepolisian dalam manajemen administrasi. Saat ini, e-tilang memang masih berlaku di kota-kota besar. Namun ke depan, e-tilang akan dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia. Uniknya, di Jakarta sendiri ada sistem yang dikenal dengan nama ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. ETLE di Jakarta mulai berlaku sejak 1 November 2019. Polda Metro Jaya mengandalkan kamera pengawas atau CCTV untuk mendeteksi adanya pelanggaran. Misalnya saja CCTV yang terpasang di ruas jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Di TMC ini juga ada posko yang disebut juga ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. ETLE ini juga bagian dari e-policing, yaitu penegakan hukum secara elektronik di mana proses penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak lagi berbasis manual, di mana masyarakat bertemu muka dengan anggota yang melakukan penindakan, tetapi kami menggunakan kamera dengan beberapa jenis pelanggaran yang dapat tertangkap oleh kamera, seperti misalnya ganjil genap, pelanggaran di busway, melanggar traffic light, melanggar stop line dan sebagainya. Ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang bisa ditangkap oleh kamera, termasuk juga saat ini sedang diuji coba adalah speed kamera, pelanggaran untuk batas kecepatan, terutama di jalan tol dan sebagainya, termasuk juga body cam yang nanti juga akan kita dikenakan oleh anggota yang berada di lapangan. Melalui kamera pengawas atau CCTV, e-tilang dapat menindak berbagai jenis pelanggaran. Di antaranya, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran jalur busway, hingga pelanggaran batas kecepatan kendaraan. Selain ETLE, program pengembangan sistem penegakan hukum lalu lintas dengan teknologi digital yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya juga dikembangkan dalam sejumlah program lainnya, seperti Bodycam, ETLE Portable, hingga sistem tes praktik SIM eDrive, dan aplikasi Satpam Mantap. Sederet inovasi layanan digital ini bahkan mengantarkan Polda Metro Jaya tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai pengembang ETLE pertama yang penghargaannya diberikan pada Desember 2019 lalu. Tidak hanya itu, pada September 2019, inovasi ETLE dari Polda Metro Jaya juga mendapatkan penghargaan PIN emas dari Kapolri saat itu, Jenderal Tito Karnavian. Inovasi ini dinilai mampu menjadi role model dan pilot project di Indonesia dalam bidang penegakan hukum lalu lintas dengan menggunakan artificial intelligence. Secara prinsip, inovasi smart service di kepolisian secara umum tidak hanya pada pelayanan SIM dan tilang, tetapi di unit kepolisian seperti unit penerbitan BPKB di Telantas Polda Metro Jaya juga menerapkan sistem smart service melalui BPKB online. BPKB online adalah sistem BPKB yang sudah terintegrasi secara terpadu melalui 3 pihak. Pertama dari catatan kependudukan sipil, yang kedua dari APM, dan yang ketiga dari biaya pembiayaan kendaraan. Jadi sistem ini sudah menggunakan teknologi digital yang dapat dilakukan secara online, mulai dari sistem pendataan, sistem pendaftaran, dan sistem verifikasi itu dilakukan secara online. Tujuan sistem BPKB online untuk memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran hingga perubahan dan pergantian kepemilikan BPKB.
Dengan adanya inovasi BPKB online, diharapkan dapat mengurangi potensi praktik korupsi dalam pengurusan dokumen kepemilikan kendaraan. Di tahun 2020 ini, hampir semua layanan publik dari kepolisian telah terintegrasi dengan sistem online. Dan beragamnya layanan digital atau smart service Polri ini pun kini sudah dapat dinikmati hampir seluruh wilayah tanah air. Inovasi pelayanan ini dapat dipastikan tidak akan pernah berhenti, karena tujuan utamanya adanya berbagai terobosan pelayanan publik yang terus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia ini adalah untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan pelayanan maksimal bagi seluruh warga negara Indonesia.